Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dengan NIM H7121923 dari Biologi A. Nah, di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal mengenai sistem saraf. Judul jurnalnya yaitu ada mekanisme pengaturan sistem saraf pada tubuh ikan di lingkungan perairan yang terkontaminasi oleh cyanida. Baik, untuk penulis jurnalnya yaitu ada Ratno Ahyani pada tahun 2011. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efek yang ditimbulkan dari pengaruh cyanida yang terdapat dalam perairan terhadap sistem saraf pada ikan. Kemudian untuk pendahuluan dari jurnalnya, ikan dan hewan air tawar itu sangat sensitif terhadap cyanida, sehingga akibat dari tercemarnya cyanida di perairan itu akan berdampak buruk terhadap ikan. Salah satunya itu mengurangi kemampuan berenang dan menghambat reproduksi pada ikan. Nah, selain itu, efek yang ditimbulkan itu terganggunya patologi, sistem predator, sistem pernafasan, dan gangguan osmoregulasi. Nah, dalam cyanida itu mengandung namanya non-lethal dan lethal yang akan berdampak pada sistem saraf pada ikan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, yang pertama itu untuk sistem saraf pusat. Nah, ikan ini memiliki otak kecil yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada olfactory lobes. Ini berada pada bagian depan dan berfungsi sebagai penerima dan memproses sinyal. Sedangkan yang kedua itu ada diesephalon, yaitu menghubungkan antara otak bagian depan dengan otak bagian tengah. Fungsinya itu untuk asosiasi dengan hormon dan homeostatis. Kemudian yang ketiga ada metasephalon, yaitu otak bagian belakang yang berfungsi untuk mengontrol otot dan tubuh organ serta respirasi dan osmoregulasi. Kemudian yang kedua yaitu ada efek toksik dari cyanida pada sistem saraf. Nah, kandungan yang terdapat cyanida itu dapat mengganggu fungsi sensor reseptor, motorik, dan interneuronal. Untuk sistem sensor reseptor, itu dapat menyebabkan hilangnya penciuman, pendengar, perasa, dan sentuhan pada ikan. Sedangkan untuk sensor motorik, itu dapat menyebabkan kehilangan fungsi sensor kelumpuhan. Dan untuk interneuronal itu dapat menyebabkan defisiensi, kehilangan memori, dan kondisi emosional seperti pada predator ikan. Kemudian yang ketiga itu mekanisme cyanida mempengaruhi sistem saraf. Jadi mekanismenya itu hidrogen yang terkandung dalam cyanida itu masuk ke dalam darah ikan melalui apa? Melalui insang dan usus. Nah, untuk masuk ke jaringan tubuh itu sangat dengan cepat terdistribusi karena kandungan dari cyanida tersebut. Kemudian untuk efek lain dari cyanida, yaitu di dalam cyanida itu terdapat HCN. Nah, HCN ini itu dapat menimbulkan kematian pada ikan dengan dosis besar dan sedangkan untuk dosis kecil itu akan mengganggu berenang pada ikan. Jadi ikan akan mengalami kesusahan berenang pada dosis yang kecil. Nah, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi dalam kandungan cyanida ini sangat sensitif terhadap ikan dan mengganggu enzim. Pada bagian sistem saraf itu akan berdampak sekali pada sensorik, motorik, dan interneuronal. Nah, selain itu, kandungan HCN yang terdapat pada cyanida itu dapat menyebabkan kematian apabila dosis besar dan akan kehilangan fungsi berenangnya sesaat saja dalam dosis kecil. Jadi hubungan jurnal ini dengan sistem indera pada hewan yaitu pada ikan, maksud saya sistem saraf pada ikan, dia itu memiliki 3 bagian otak. Otak kecil, otak besar. Memiliki bagian 3 pada bagian otaknya. Itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.